Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian di rumah? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat belajar kali ini dengan penuh semangat. Teman sekalian, kembali lagi bersama saya di kelas ekonomi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pembagian ilmu ekonomi, yaitu ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori. Cuma ingat ya, ekonomi teori bagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Kemudian ada ilmu ekonomi terapan, ekonomi positif, dan ekonomi normatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, dan motif ekonomi. Ya, pasti teman-teman sekalian sudah pernah dengar dong prinsip, tindakan, dan motif ekonomi itu apa. Teman sekalian, sebelum masuk ke materi, kita sedikit membaca Quran. Sudah tahu semua ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Teman sekalian paham ya, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bergerak dan bertindak untuk meraih dan mencari karunia Allah. Dan dalam tindakan itu kita dimintakan untuk senantiasa mengingat Allah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Itu quotes hari ini saya ambil dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang ini kita kaitkan dengan tindakan dan prinsip ekonomi ya. Jadi tindakan ekonomi, Allah telah memintakan kita untuk senantiasa bertindak. Kemudian dia prinsipnya ya, kita harus menjadi orang-orang yang beruntung. Apa yang kita lakukan akan menguntungkan kita. Dan motifnya adalah kita untuk mencari karunia Allah. Nah, teman-teman sekalian, kita akan masuk di pembahasan pertama, yaitu tentang prinsip ekonomi. Udah tahu ya prinsip apa? Nah, prinsip ekonomi adalah dasar bertindak dengan pengorbanan tertentu untuk memulai hasil yang maksimal. Ingat ya, pengorbanan tertentu untuk meraih hasil yang maksimal, atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Itu adalah prinsip ekonomi. Nah, dalam prinsip ekonomi, maka berdasarkan pengertian di atas, kita harus bertindak secara ekonomis dan berpikir secara ekonomis. Jadi sebelum bertindak, kita harus berpikir secara ekonomis terlebih dahulu. Ya, jadi jangan sampai kita bertindak itu asal-asalan, tapi sudah terpikirkan sehingga semuanya menguntungkan bagi kita semua. Ciri-ciri prinsip ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi ya, salah satu yang harus kita lihat adalah selalu memiliki prinsip berhemat, tidak boros dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua adalah selalu menentukan yang terpenting, skala prioritas. Dalam bertindak maka kita harus melihat skala prioritasnya, dari penting, mendesak, penting, mendesak, dan seterusnya. Jadi kita memilih kebutuhan yang sangat penting dan harus segera diprioritaskan. Maka dalam bertindak tidak ada penyesalannya, karena itu memang sudah diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bertindak dengan rasional dan ekonomis. Tadi harus melihat segi-segi rasionalitasnya, lihat segi-segi ekonomisnya, keuntungannya, kebermanfaatannya itu apa jika kita melakukan sebuah tindakan, khususnya tindakan ekonomi. Kemudian bertindak dengan prinsip pengeluaran biaya diikuti dengan hasil yang didapatkan. Sekalian, dalam setiap tindakan kita tentu kita harus memperhitungkan dampak atau efek dari tindakan yang kita lakukan. Contoh dari prinsip ekonomi paling sederhana adalah, contohnya ketika ibu
kalian ingin beli beras misalnya, beliau akan memilih pergi ke pasar tradisional dibandingkan dengan pergi ke swalayan. Kenapa? Karena di pasar tradisional harganya akan lebih murah. Di sana bisa menawar ya. Sehingga harganya kesepakatan. Beda dengan di swalayan, di mall harga sudah tertempel dan itu tidak bisa ditawar. Dan disitulah letak prinsip ekonominya. Secara rasional, secara ekonomis, maka kita akan memilih barang yang kita butuhkan itu di tempat yang harganya lebih murah dan kualitasnya sama, ya sama-sama beras misalnya. Itu adalah prinsip ekonomi sekali. Yang kedua adalah tindakan. Tidak tahu ya tindakan itu apa? Tindakan itu ya usaha yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Tindakan ekonomi adalah setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Itu namanya tindakan ekonomi. Jadi tidak ada di antara kita itu yang melakukan tindakan itu dengan gerusa-gerusu ya, atau bahasa gaulnya itu adalah sembarangan, kasenai dewi ya. Itu ya, jadi tindakan yang kita lakukan harus disertai dengan pilihan-pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Di dalam ilmu ekonomi nanti ada disebut dengan opportunity cost, yaitu biaya peluang. Banyak pilihan-pilihan itu, maka kita memilih yang paling baik dan paling menguntungkan buat kita. Nah, itu namanya kita orang-orang yang beruntung. Di dalam tindakan itu maka ada dua tindakan rasional dan tindakan irasional. Apa itu tindakan rasional? Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan untuk kebutuhan melalui pertimbangan yang matang. Jadi semua tindakannya sudah diperhitungkan dengan baik-baik, sudah benar-benar dipertimbangkan, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak ada penyesalan di dalamnya. Itu adalah yang rasional. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita sekolah butuh buku, maka kita beli buku, ya, dan sebagainya. Kemudian tindakan irasional kebalikannya, yaitu tindakan yang dalam memenuhi kebutuhan tanpa melakukan beberapa pertimbangan. Jadi asal beli, asal terpenuhi. Misalnya sampai saat ini apa yang paling hits saat ini? Contohnya adalah quest ya. Butuh nggak? Ya butuh, tapi tidak mendesak. Sehingga kalau kita asal beli itu, mahal nih sepeda, kita sedang quest-questan nih, kita beli, maka di sana ada tindakan yang irasional karena kita membeli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan, tetapi karena sedang ngehit kita ikut-ikutan membeli barang yang tidak begitu butuh. Itu adalah tindakan ekonomi yang irasional tanpa adanya pertimbangan yang matang. Nah sekalian, kita masuk ke pembahasan motif ekonomi. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki motif ya. Tahu ya motif itu apa? Ya, motif adalah dorongan. Ya. Contoh ya, ketika orang tua kita bekerja, mudah mencari uang dan uangnya untuk keluarga, maka di sana ada tindakan dan motif ekonomi. Apa tindakannya? Tindakan ekonomi adalah orang tua kita, ayah kita bekerja. Motifnya apa? Motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk membiayai kebutuhan keluarga itu adalah motif ekonomi orang tua kita untuk bekerja selain beribadah ya, karena itu adalah sebuah kewajiban. Apa itu motif ini? Motif ekonomi ya, kalau di sini dikatakan adalah setiap manusia dapat melakukan tindakan atau kegiatan karena alasan tertentu. Ingat ya, motif ekonomi adalah alasan kita melakukan sebuah tindakan. Ya. Alasan untuk melakukan tindakan adalah disebut dengan motif, dorongan. Ya. Jadi motif ekonomi bisa dikatakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sehingga motif ekonomi bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Apa itu motif ekonomi intrinsik? Motif ekonomi intrinsik itu ya, intrinsik berarti dari dalam, dorongan yang bersumber dari dalam siapa? Dari dalam
individu itu sendiri, dari dalam diri kita sendiri, itu namanya intrinsik. Contohnya, misalnya kita lapar, maka kita secara otomatis kita akan mencari makan. Nah, itu ada dorongan dari dalam ya. Oh, kita haus, maka kita harus minum, cari minum. Itu adalah dorongan yang bersumber dari dalam ya, tanpa adanya pengaruh dari pihak luar, karena memang butuh ya, sehingga harus dipenuhi. Sedangkan ekstrinsik ini dari luar ya, ekstrinsik bersumber dari luar. Nah, kalau tadi intrinsik itu dari dalam, maka ekstrinsik itu dari luar. Dorongan yang bersumber dari lingkungan kita, teman kita, keluarga kita. Kalau tadi saya contohkan goes, itu adalah salah satu contoh motif ekonomi ekstrinsik. Kenapa? Karena kita terpengaruhi oleh kondisi yang sedang marak sedang hit goes bersepeda, sehingga kita mau nggak mau ingin mengikuti tren. Itu namanya motif ekonomi ekstrinsif yang bersumber dari luar, dari lingkungan, dari keluarga, dari masyarakat. Paham ya sekalian? Itu adalah bagian motif ekonomi. Nah, tujuannya apa motif ekonomi itu? Dorongan, kenapa harus ada dorongan? Setiap individu berbeda ya tujuannya. Ada yang untuk mencari keuntungan. Perusahaan memproduksi barang itu untuk mencari keuntungan, atau bisa juga untuk mendapatkan kekuasaan ya. Kerja yang rajin biar nanti diangkat sebagai manajer dan sebagainya, atau bisa untuk mencari penghargaan ya. Kita berusaha bekerja semaksimal mungkin, kemudian dapat penghargaan supaya dianggap orang berprestasi dan sebagainya. Atau juga untuk berbuat sosial ya, saya ingin kaya, ingin melakukan kegiatan, ingin bekerja karena saya ingin berinfak, bersedekah, menyentuh daya yakin. Yang kelima ya, yang kelima, mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kemakmuran ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, keluarga kita sehari-hari. Atau yang lainnya masih banyak yang motif-motif itu. Salah satunya mungkin ya untuk memperoleh kepuasan ya, jadi kalau saya beli beli barang ini, maka saya akan merasa puas, saya menjadi terpandang di masyarakat. Itu motif untuk meningkatkan status sosial saya, biar kelihatan keren ya, biar dilihat orang itu saya sebagai orang yang berada, kaya dan sebagainya. Itu tujuannya banyak ya, setiap individu memiliki tujuan dan motif masing-masing dalam melakukan kegiatan ekonomi, yang ingin bersenang-senang dan sebagainya, banyak ya. Kita telah belajar tentang prinsip, motif, dan tindakan. Untuk lebih paham ya teman-teman, silakan kita bisa menyusunnya, membuat contoh kegiatan ekonomi yang kalian lakukan yang menggambarkan prinsip, tindakan, dan motif. Silakan kalian bisa menulis. Silakan kalian lihat kegiatan ekonomi kalian apa. Banyak gitu ya, makan kalian juga ekonomi, minum juga dan ekonomi. Kemudian belanja juga tindakan ekonomi. Kemudian yang kedua, silakan kalian klasifikasikan prinsip ekonomi kalian itu adalah prinsip ekonomi yang termasuk yang rasional atau yang irasional ya, silakan kalian kelompokkan. Jadi setiap tindakan ekonomi kalian pasti memiliki prinsip ya. Nah, termasuk prinsip yang mana? Yang berikutnya, setelah kalian klasifikasikan tadi yang kedua, maka kalian klasifikasikan motifnya. Motif kegiatan ekonomi yang kalian lakukan, termasuk dari dalam diri kalian, interaksi, atau itu karena dorongan pihak lain ya. Jangan nanti kalian ya, kalian buat pesan ini sebagai bahan bahwasanya kita telah paham berkaitan dengan prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Baik teman-teman sekalian, itu untuk hari ini pelajaran kita di ekonomi ya. Silakan nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Terima kasih, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.